pencatatan pernikahan yang hari ini masih menjadi norma dan acuan pelaksanaan pejabat pencatat nikah itu masih sama seperti regulasi yang lalu. Jadi pencatatan nikah bisa dilakukan di kantor. Betul. Dan di luar kantor, di jam kerja dan di luar jam kerja. Hal yang menyangkut pelaksanaan pencatatan itu tidak berubah. Masih seperti dulu, Pak? Masih tetap seperti yang lalu. Bisa dilakukan di luar kantor dan di luar jam kerja. Sejauh memang ada persetujuan dari kepala KUA setempat. Tinggal dikonfirmasi saja. Karena ruang regulasi atau aturan masih terbuka untuk itu. Nah, ini untuk biaya sendiri, Pak, untuk misalkan di kantor berapa, administrasinya untuk di luar kantor berapa gitu ya? Boleh terangkan? Soal biaya pencatatan nikah, betul, masih tidak mengalami perubahan. PNBP-nya kalau di dalam kantor itu Rp0, di jam kerja itu. Iya. Sedangkan di luar kantor, betul, ya, itu berbiaya sebesar Rp600.000. Itu di jam kantor. Kalau luar kantor misalkan hari libur gimana, Pak? Sama saja. Enggak, Pak, menurut gratis. Tapi kalau misalkan di luar kantor KUA itu udah tertera masuk Rp600.000 lewat rekening, betul? Itu kalau di luar jam kerja di hari libur, ya, meskipun di kantor, betul. itu berbiaya. Itu berbiaya Rp600.000. Iya. Kalau misalkan lebih dari Rp600.000 tentang masa administrasi pernikahan di luar KUA, kantor KUA, itu gimana, Pak? Itu tidak ada aturannya di dalam. Oh, itu tidak aturannya. Ada sanksinya nggak, Pak? Misalkan KUA ada yang melanggar terkait dengan biaya nikah. Betul. Itu boleh jadi ada faktor dan komponen lain yang tidak secara formal betul, ditulis dan dieksplisitkan di dalam regulasi. Karena biaya nikah itu kan kompleks. Misalnya begini. Betul. Kalau PNBP-nya kan disetorkan Rp600.000. Tapi ternyata hal yang terkait dengan biaya-biaya lainnya seperti pengantin, hiburan dan seterusnya itu kan masuk. Itu kan udah masuk di acara keluarga. Keluarga itu ya. Itu acara keluarga. Cuman administrasi tentang masalah itunya daftar nikahnya nggak ada. Itu Rp600.000 kan kalau misalkan di luar KUA 600. Itu masuk ke khas KUA apa masuk ke rekening? Ke kas negara. Kas negara masukannya. Masuk ke kas. Tapi misalnya biaya di KUA tersebut itu dipungut biaya sekisaran berapa? Rp1.400.000. Tadi kan menurut dari pasal PP nomor 59 tahun 2019 itu adalah gratis di KUA. Betul? Menurut barusan Bapak kan sampaikan. Di rumah itu Rp1.400.000. Itu Pak ada regulasi seperti itu atau bagaimana, Pak? Nggak ada, Pak. Tapi kalau menggunakan jasa P3UKD boleh jadi itu ada tambahan. Hanya memang tidak diatur oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama. Oh, berarti di luar? Ya, di luar Kementerian Agama. Kalau di regulasi Kementerian Agama, tarifnya itu pasti Rp600.000. Ya, betul. Ya. Tarif tambahan di luar itu kita tidak ngerti. Kalau menurut misalkan ini, terus gimana, Pak? Ada sanksinya nggak? Secara kantong secara pribadi atau masuk uang ke negara? KUA separuhnya. Kalau 600 kan udah pasti kan sistemnya transfer. Kalau SDM atau pegawai di lingkungan KUA melakukan penarikan biaya di luar itu melakukan pungutan yang ilegal. Ada sanksinya, Pak, gitu untuk? Ya pasti dipertanyakan. Dipertanyakan. Karena kan tidak boleh melakukan penghimpunan atau penarikan biaya PNBP-NR melebihi dari itu oleh SDM. Iya, betul. Oleh SDM di KUA. Jadi langsung bayarkan aja ke Bank Persepsi. Oleh yang bersangkutan. Berdasarkan Rp600.000 itu. Iya. Nah, kalau misalnya ada SDM yang menarik itu tidak taat aturan, jadi pasti akan kita tanyakan
Jadi Bapak juga bisa konfirmasi dan Iya pasti memanggil gitu ya. harus dikonfirmasi. Oke. Karena aturannya kan jelas bahwa SDM KUA itu tidak boleh memungut dan menerima uang setoran PNBP pencatatan nikah dan rujuk. Jadi harus ke nomor rekening tersebut ya. Iya, Sama dibayar ke bank persepsi. resepsi ya. Itu kalau di luar KUA sendiri. Iya. Ya. Iya. Kalau di dalam kan Pak gratis dalam. Iya. Kan 0 rupiah. 0 rupiah. 0 rupiah itu artinya tidak Kan, berbiaya. tapi semua persyaratan atau Harus produk lain dipenuhi. itu harus sesuai dengan. Persyaratan itu standar. Standar. Jadi harus dipenuhi tetap. Iya, Mau harus. di dalam kantor atau di luar kantor persyaratan itu sama. Ia tetap Mengikuti prosedur. Prosedur. Dan pasti ada hal-hal yang harus dipenuhi. Penuh ya. Nah, itu poinnya. Siap. Jadi tetap pelaksanaan pencatatan nikah dan rujuk bisa dilakukan di kantor maupun di luar kantor. Maaf Pak, ke 600 ketika secara penegurannya seperti apa Pak pekerja dari KUA? Itu ada normanya Pak. Ya, Pak. Jadi yang pertama kita mendapatkan informasi dulu dari pihak internal maupun eksternal. Informasi itu nanti akan kita coba konfirmasi, kita cek Kebetulan atau tidaknya gitu ya Pak. benar atau tidaknya, karena kan Harus sesuai ya, dengan, betul. fakta yang sebenarnya, supaya nanti fair. Iya. Nah kalau misalnya tidak ditemukan ya selesai, fitnah itu. Iya iya. Dan Betul. itu kan Bahaya itu ya Pak. bahaya, Lebih pidana bisa- kembali. bisa tuntut balik. Betul betul. Kalau misalnya benar positif, nanti akan dilakukan proses administratif sesuai dengan aturan perundang-undangan. Yang bersangkutan itu nanti melanggar aspek mana? Aspek administratif atau aspek pidana Betul. atau aspek perdata. Nah. Karena nanti ada telah. Iya. Nah, setiap pelanggaran baik administratif maupun hukum itu sanksinya sudah sangat jelas bagi seorang ASN. Ya. Karena di situ ada berdasarkan pungli. Dengan Bapak siapa Pak? Boleh tahu? Saya Muhammad Aib Makto, Sebagai Kasih Bimas Islam. Oke, siap Pak.